Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan, kali ini akan coba saya sampaikan dalam bentuk video PowerPoint. Sebelum memulai perkuliahan ini, saya harapkan bagi kalian mahasiswa untuk mempersiapkan alat tulis dan buku catatan, karena nanti di sela-sela penyampaian materi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Sesuai silabus yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai peranan air dan unsur hara bagi tumbuhan. Untuk memahami bagaimana air memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman, kita terlebih dahulu harus memahami sifat unik air. Kita tahu bahwa tanpa air kehidupan tidak akan dapat berlangsung. Air menyusun sekitar 70% dari tubuh makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, kadar air ini bervariasi tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri, kondisi hidupnya, lingkungannya, dan sebagainya. Kandungan air dalam tumbuhan selalu mengalami perubahan. Yang pertama, kandungan air tergantung pada kecepatan metabolisme. Tentu saja, perbedaan metabolisme antara siang hari dan malam hari akan membedakan bagaimana air itu digunakan oleh tumbuhan. Yang kedua, kandungan air di tanah dan udara juga tergantung dari kondisi. Bagaimana tanah memiliki kandungan air yang tinggi, seperti tanah rawa, dan kandungan air di udara dalam bentuk uap air yang tinggi, kemudian intensitas cahaya dan suhu pada siang hari dan malam hari, serta banyak faktor-faktor lingkungan lainnya yang nanti akan menyebabkan perbedaan dari kandungan air pada tumbuhan. Peran air penting untuk dipahami, dan hal ini diakibatkan oleh aktivitas fisiologis, mengakibatkan aktivitas biologis dan tumbuhan dipengaruhi oleh air karena adanya sifat fisik dan kimia dari air yang unik. Nah, seperti apa sifat fisik dan kimia tersebut akan kita bahas berikutnya. Sifat unik air, yang pertama kita lihat dari fisik dan kimianya. Molekul air kita tahu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen itu berikatan secara kovalen. Kalau kalian ingat di materi kimia dasar, kita tahu bahwa oksigen memiliki keelektronegativan yang tinggi, sehingga cenderung menarik elektron. Elektron yang ditarik pada umumnya adalah elektron hidrogen yang bermuatan positif. Distribusi elektron tidak simetris. Kalau kita tahu bahwa air itu memiliki muatan negatif 2, sedangkan hidrogen positif 1. Jadi dia membentuk suatu struktur yang tidak simetris. Minus 2 ketemu 2 buah hidrogen plus 1. Ya, akibatnya asimetris, dia bersifat polar. Kita tahu bahwa senyawa polar itu cenderung memiliki kemampuan untuk menarik molekul air atau molekul polar lainnya. Nah, ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Pada gambar di samping, kalian bisa melihat ikatan hidrogen itu dilambangkan dengan garis putus-putus. Dari sifat fisik dan sifat kimia tersebut, bisa kita kelompokkan menjadi 2 hal yang menyebabkan air memiliki keunikan. Yang pertama ada yang namanya sifat termal air. Sifat termal air ini berkaitan dengan bagaimana air mampu menyebabkan tumbuhan itu memiliki suhu yang stabil. Sifat termal di sini memastikan bahwa air selalu berada dalam keadaan cair pada kisaran suhu di mana sebagian besar reaksi biologis terjadi. Sifat termal juga berfungsi untuk regulasi suhu atau pengaturan suhu, sehingga tumbuhan tidak mengalami penurunan atau peningkatan suhu yang drastis. Air mampu menjadi regulator suhu karena memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Artinya, panas yang masuk ke molekul air dapat dengan segera didistribusikan, sehingga tidak terjadi peningkatan panas yang ekstrim.
Stabilitas suhu sangat penting bagi tumbuhan karena berkaitan erat dengan reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi. Nah, biasanya reaksi fisiologis itu terjadi pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Jadi, peranan air di sini adalah menjaga agar suhu di dalam tubuh tumbuhan itu tidak kurang atau tidak lebih dari 25 sampai 40 derajat Celcius. Nah, pertanyaan ini harus kalian jawab ya. Kita tahu bahwa titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah titik uap air? Nah, kita tahu bahwa di lingkungan air itu selain berada dalam bentuk cair, juga ada dalam bentuk uap. Nah, berapa titik uap air tersebut? Sudah kira-kira dijawab? Nanti kita lanjutkan. Yang kedua, setelah sifat termal dari air, ada lagi sifat pelarut air. Sifat pelarut air menyebabkan cocok untuk dijadikan medium pengangkutan nutrien dan zat terlarut lainnya, karena sebagian besar senyawa mampu dilarutkan oleh air, kecuali senyawa yang berbasis minyak. Sifat pelarut air ini disebabkan oleh karakternya yang polar. Tadi kita sudah bicara mengenai polaritas air. Karakternya yang polar ini dapat menetralkan daya tarik antar molekul-molekul terlarut atau ion dengan cara membentuk barrier atau pembatas. Ini akan mencegah senyawa terlarut kembali lagi bergabung membentuk kristalnya. Contohnya pada gambar di atas itu adalah proses pelarutan garam ya, NaCl. Kita tahu garam dalam bentuk kristalnya itu menyusun senyawa NaCl. Tapi ketika dia dilarutkan dengan air, dia akan mengalami proses pengionan, membentuk ion natrium positif dan klorin negatif, Na+ atau Cl-. Nah, di dalam larutan, dia tidak akan kembali membentuk kristal karena ion Na positif akan selalu dibentuk barrier oleh larutan air. Demikian pula dengan klorinnya, sehingga dia tidak akan bisa bergabung lagi membentuk kristal garam setelah dilarutkan, kecuali nanti pada saat air mengalami penguapan. Ketika airnya sudah hilang, tidak ada lagi barrier atau pembatas, maka Na positif dan Cl negatif akan kembali membentuk kristal. Nah, ini yang biasanya kalau kalian perhatikan dimanfaatkan oleh para petani garam di daerah pantai. Bagaimana mereka membuat garam dengan menguapkan air laut. Polaritas air menyebabkan daya tarik yang kuat antar molekul air. Jadi istilah ini dikenal dengan istilah kohesi. Perhatikan, kohesi adalah daya tarik menarik antar dua molekul air atau lebih. Jadi air saling tarik menarik dengan air. Akibat dari kohesi, air akan memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Nah, tegangan permukaan yang tinggi inilah yang menyebabkan kalau kalian melihat bintik air di atas suatu permukaan, dia akan selalu bentuknya melengkung seperti bola karena ada daya tarik-menarik atau daya kohesi dari molekul-molekul air. Nah, polaritas air juga menyebabkan daya tarik antara air dengan molekul lain. Ini dikenal dengan istilah adesi. Nah, sekarang adesi ini sangat penting karena nanti akan mempengaruhi kapilaritas air sehingga air dapat naik dari akar ke daun. Contohnya adalah adesi antara molekul air dengan sel-sel penyusun dinding pada silem. Nah, ini nanti menyebabkan air dapat naik sampai ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peranan air pada tumbuhan. Ada beberapa macam, di sini saya kelompokkan peranan air pada tumbuhan. Yang pertama, air mampu berperan sebagai reaktan atau pereaksi. Nah, biasanya reaksi-reaksi biologis seperti oksidasi, reduksi, metabolisme, fotosintesis, dan kondensasi terjadi
di dalam atau melibatkan air. Contohnya, pada gambar di samping yang berwarna biru, gambar paling atas, itu menunjukkan proses hidrolisis yang dilakukan atau menggunakan air. Di sini, proses hidrolisis yang terjadi adalah pemutusan ikatan peptida menjadi asam amino. Yang kedua, penyusun sitoplasma. Kita sudah belajar mengenai organela sel. Salah satu bagian penyusun sel itu adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini 90% isinya adalah air. Nah, karena penyusun sitoplasma adalah air, maka sitoplasma cenderung bersifat transparan, artinya dapat ditembus cahaya matahari. Nah, hal ini memungkinkan bagi cahaya matahari untuk mencapai klorofil di dalam kloroplas sehingga terjadilah proses fotosintesis. Selain itu juga dia akan mengontrol proses pertumbuhan. Peranan yang ketiga, air dapat berperan sebagai medium dalam siklus hidup tumbuhan. Misalnya pada perkecambahan biji dan penyebaran biji dan spora. Jadi kalau kalian perhatikan pada gambar yang sebelah kanan itu adalah proses perkecambahan biji. Di situ ada eksperimen bagaimana biji itu dikecambahkan tanpa air, no control, kemudian menggunakan oli, menggunakan air dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa dengan adanya air, proses perkecambahan dapat berlangsung. Yang keempat, air merupakan pelarut universal. Karbohidrat, asam amino, asam organik dapat larut dalam air, sehingga pada akhirnya dapat digunakan oleh pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kelima, air berfungsi sebagai medium translokasi atau medium transport yang membantu absorpsi unsur hara dari tanah dan mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Jika tidak ada air, maka unsur hara atau garam mineral itu tidak bisa masuk dalam berkas pengangkut untuk dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, pada bagian akhir dari perkuliahan ini nanti kita akan melihat bagaimana sih dampak kekurangan unsur hara bagi tumbuhan, karena unsur hara itu walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi jika tidak ada akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan. Pertanyaan kedua, nah ini harus kalian jawab juga. Tadi sudah disampaikan bahwa air dapat berperan dalam proses penyebaran biji dan spora. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana peranan air tersebut dalam menyebarkan biji dan spora? Nah, ini coba kalian jawab. Selanjutnya, peranan air yang keenam. Air berfungsi sebagai regulasi suhu, regulator suhu. Nah, biasanya proses regulasi suhu ini terkait dengan peristiwa yang kita sebut sebagai transpirasi. Nah, transpirasi ini merupakan proses penting dalam sirkulasi air ke seluruh bagian tumbuhan karena merupakan bagian dari proses regulasi suhu. Jadi, transpirasi pada tumbuhan diatur tergantung bagaimana suhu yang diterima oleh tumbuhan. Pada siang hari, biasanya proses transpirasi akan berlangsung lebih cepat karena sinar matahari yang tinggi menyebabkan suhu permukaan tubuh tumbuhan tinggi pula, sehingga harus selalu dilakukan proses sirkulasi air dengan transpirasi. Yang ketujuh, air berperan dalam meregulasi mekanisme buka tutupnya stomata, sehingga menentukan jalannya proses absorpsi, transpirasi, fotosintesis, dan respirasi. Dalam praktikum-praktikum di prodi biologi kita sudah sering mengamati stomata ya, jadi tidak asing lagi dengan yang namanya stomata. Nah, ini proses membuka dan menutupnya itu ternyata juga diatur oleh air. Karena
keberadaan air di dalam sel pengiring stomata, ini namanya sel pengiring, itu akan menyebabkan stomata itu merenggang atau merapat. Ya, jadi jika stomata terisi oleh air, dia akan merenggang sehingga terjadilah proses transpirasi. Sebaliknya, jika stomata mengeluarkan air sehingga kadar air di dalam stomata berkurang, maka stomata akan menutup. Proses transpirasi akan terhenti. Peranan air yang selanjutnya adalah dalam penyerapan air menyebabkan terjadinya tekanan hidrostatik. Nah, ini penting bagi proses pemanjangan dan pertumbuhan. Tekanan hidrostatik ini biasanya dimanfaatkan dalam proses translokasi bahan makanan. Ya, misalnya di daun telah melakukan proses fotosintesis menghasilkan glukosa sehingga kadar glukosa tinggi terdapat di daun. Nah, namun kadar glukosa yang tinggi di daun itu harus ditranslokasikan, harus dipindahkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, proses ini memerlukan adanya tekanan hidrostatik yang ditentukan oleh air. Jadi, senyawa dengan substrat yang banyak kita kenal dengan istilah hipertonik ya, akan dipindahkan ke daerah yang hipotonik. Nah, ini proses difusi namanya. Nah, jadi glukosa tadi akan pindah dari daun ke area yang membutuhkan. Kemudian yang kesembilan, air meregulasi gerakan pada tanaman seperti mekarnya bunga, gerakan daun, dan akar. Nah, ini semuanya merupakan akibat dari peranan air yang sering disebut sebagai turgiditas. Jadi, jika kandungan air di dalam sel itu tinggi, di dalam vakuola biasanya, maka sel tanaman itu akan bersifat turgid. Turgid itu artinya kaku, sehingga tumbuhannya dapat memiliki struktur yang tegak. Sebaliknya, jika kandungan air di dalam vakuola itu menurun, nah tumbuhannya itu akan bersifat flasid, flasid atau layu. Nah, makanya biasanya kalau kalian perhatikan tumbuhan yang layu, jika diberi air, dia akan kembali tegak. Nah, itu sifat turgiditas yang diakibatkan oleh regulasi air. Ya. Sampai di situ materi mengenai air. Selanjutnya kita lanjutkan dengan unsur hara atau mineral. Mungkin kalau dulu kita belajar mengenai silem dan phloem, kita bicaranya mengenai garam-garam mineral ya, tapi di sini kita gunakan istilah unsur hara. Nah, unsur hara diperoleh dalam bentuk ion organik dari tanah. Jadi di dalam silem selain mengangkut air, di dalam air itu juga nanti akan tergandung unsur-unsur hara yang diperlukan bagi tumbuhan. Unsur hara diserap dalam bentuk terlarut oleh akar yang memiliki luas permukaan besar karena banyaknya rambut-rambut akar. Setelah masuk ke akar, unsur hara kemudian ditranslokasikan ke bagian-bagian tumbuhan untuk digunakan dalam berbagai fungsi biologis. Nah, sekarang tidak semua unsur hara yang masuk ke tumbuhan dapat digunakan. Hanya unsur tertentu saja yang penting bagi tumbuhan. Nah, unsur-unsur ini disebut dengan istilah hara esensial. Jadi, hara esensial didefinisikan sebagai unsur penting yang tanpanya tumbuhan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, kalau siklus hidup kan mulai dari biji sampai dia berbunga, berbuah, dan kembali menghasilkan biji, mengalami perkecambahan, tumbuh, dan sebagainya. Itu yang namanya siklus hidup. Nah, berdasarkan jumlahnya pada tumbuhan, hara esensial dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang kita sebut sebagai makronutrien, ini diperlukan dalam jumlah besar. Yang kedua adalah mikronutrien, diperlukan dalam jumlah kecil. Kalau kita bandingkan misalnya pada bagian berikut antara nutrien ya itu biasanya terdiri dari unsur-unsur nitrogen, natrium, kalium, kemudian kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, dan silikon. Ini diperlukan dalam jumlah besar. Sebaliknya,
Untuk mikronutrien, klorin, besi, boron, mangan, sodium, zinc, koper, nikel, dan molybdenum ini diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, walaupun diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi kekurangannya juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Selain berdasarkan jumlahnya yang diperlukan dalam tumbuhan, unsur hara juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi biologis dan fisiologisnya. Di sini ada 4 kelompok. Yang pertama, nutrient that are parts of carbon compound, artinya nutrien yang merupakan bagian dari atom karbon. Ya, ini terdiri dari unsur nitrogen dan unsur belerang. Ya. Kemudian grup yang kedua itu adalah nutrient that are important in energy storage and structural integrity. Artinya nutrien yang penting bagi penyimpanan energi atau untuk membentuk struktur dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Ada fosfor, silikon, dan boron. Grup ketiga, nutrient that remains in ionic form. Artinya nutrien yang dalam tubuh tumbuhan sendiri selalu berada dalam bentuk ion. Contohnya kalium, K+, kemudian Ca, kalsium, magnesium, klor, mangan, dan natrium. Ya. Kemudian grup yang keempat, nutrient that are involved in redox reaction. Jadi nutrien yang berperan dalam reaksi redox, reaksi penambahan ion positif dan pengurangan menjadi ion negatif. Ya. Ini misalnya terdiri dari unsur besi, zinc, tembaga, nikel, dan molybdenum. Defisiensi. Nah, tadi diperlukan dalam pertumbuhan. Nah, bagaimana jika tumbuhan tersebut mengalami kekurangan hara? Nah, ini biasanya akan menyebabkan gangguan pada metabolisme dan fungsi biologisnya. Biasanya tampak sangat jelas pada struktur morfologi daunnya. Misalnya, yang pertama, jika defisiensi terjadi pada senyawa-senyawa karbon. Tadi sudah disampaikan bahwa yang merupakan bagian dari senyawa karbon itu adalah nitrogen dan sulfur. Nah, pertama, nitrogen merupakan unsur yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah paling banyak. Kalau kita kembali ke tabel yang tadi, kita lihat nitrogen diperlukan dalam jumlah yang paling banyak. Ya. Nah, karena dia berfungsi sebagai penyusun sel, asam amino, dan asam nukleat. Jadi fungsinya ini sangat penting bagi tumbuhan. Defisiensi N menyebabkan hambatan pertumbuhan yang ditunjukkan oleh terjadinya klorosis. Klorosis ini maksudnya adalah daun menjadi kuning sampai keputihan, terutama pada bagian pangkal daun tua. Kalau kalian perhatikan pada gambar ini, biasanya bagian pangkal itu cenderung akan berwarna kuning jika dia mengalami defisiensi nitrogen. Yang kedua, misalnya, sulfur menyusun 2 macam asam amino dan membentuk beberapa macam koenzim dan vitamin yang penting bagi metabolisme. Nah, defisiensi S menyebabkan hambatan pertumbuhan, klorosis, dan akumulasi antosianin, terutama pada daun muda. Kalau kalian perhatikan, defisiensinya menyebabkan bagian tepi dari daun ini menjadi berwarna putih. Berbeda sedikit dengan yang terjadi pada defisiensi nitrogen. Kalau defisiensi nitrogen tadi kita lihat daunnya berwarna kuning, ya. Kalau pada defisiensi S, daunnya akan berwarna sedikit putih di bagian tepinya. Kemudian, jika defisiensi unsur haranya terjadi pada unsur-unsur yang berfungsi dalam penyimpanan energi dan integritas struktur dari tumbuhan itu. Jika terjadi pada fosfor. Nah, fosfor di sini berfungsi menyusun komponen sel, perantara gula fosfat dalam fotosintesis dan respirasi, penyusun fosfolipid pada membran plasma fosfolipid ya. Kemudian komponen dalam nukleotida seperti ATP, DNA, dan RNA. Defisiensi fosfor dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan, warna hijau gelap pada daun, malformasi, dan bintik nekrosis. Jadi kalau kalian perhatikan akan terjadi malformasi.
Walaupun tidak terjadi perubahan warna, biasanya warna menjadi hijau gelap dibandingkan dengan warna daun normal. Kemudian yang dimaksud dengan malformasi di sini adalah pembentukan daun yang tidak wajar. Jadi bentuk daunnya berbeda dari bentuk daun normal. Kemudian terbentuk bintik nekrosis. Jadi tadi ada istilah klorosis, sekarang ada istilah nekrosis. Kalau klorosis itu perubahan warna, kalau nekrosis itu adalah kematian jaringan. Biasanya ditandai dengan bercak coklat sampai kehitaman. Kalau kalian perhatikan di sini di ujung daun, nah itu terjadi bercak atau bintik nekrosis. Ini artinya jaringan daun pada bagian ini sudah mengalami kematian. Ini diakibatkan oleh defisiensi fosfor. Dengan Si bagaimana? Fungsi silikon ini merangsang pertumbuhan dan fertilitas, kemudian mengurangi toksisitas logam berat. Jadi termasuk unsur yang dapat menetralisir toksisitas tanah. Ya. Jadi kekurangannya akan menyebabkan tumbuhan mudah tumbang, artinya batangnya tidak kuat, lemah, dan mudah terserang infeksi jamur. Kemudian untuk unsur boron, fungsinya pemanjangan sel, sintesis asam nukleat, respon hormon, dan fungsi membran. Defisiensi boron akan menyebabkan nekrosis hitam pada pangkal daun muda dan pucuk terminal. Pucuk terminal itu adalah pucuk utama, ujung. Kemudian batang menjadi kaku dan rapuh. Yang ketiga, jika defisiensi hara terjadi pada unsur yang selalu dalam bentuk ion. Misalnya, untuk unsur kalium, K. K positif atau K plus dalam bentuk ionnya ya, ini berfungsi dalam regulasi potensial osmosis sel, aktivasi enzim respirasi, dan fotosintesis. Jadi pengaruhnya akan ke arah respirasi dan fotosintesis. Jika defisiensi, akan terjadi klorosis bintik atau marginal yang berlanjut ke nekrosis. Ini artinya klorosisnya dalam bentuk bercak-bercak. Kalian perhatikan ini. Perubahan warna dalam bentuk bercak-bercak. Nah, biasanya terjadi pada bagian marginal atau tepi daun. Dimulai dari tepi daun, kemudian jika tidak segera diatasi akan berlanjut ke nekrosis, kematian jaringan. Ya, biasanya dia mulai dari tepi daun, kemudian masuk ke ujung daun, tulang daun. Daun terkadang menjadi keriting, kita perhatikan daunnya melengkung, batangnya kurus, lemah, ya, sehingga tumbuhan tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, ion kalsium. Ini berfungsi dalam sintesis dinding sel. Biasanya dia akan membantu pembentukan lamela tengah, kemudian pembentukan spindle pada proses mitosis, serta berfungsi sebagai pengantar pesan dalam respon hormon. Jadi sama seperti pada hewan, kalsium itu peranannya sangat penting dalam pengantar pesan. Ya. Defisiensi dari kalsium itu akan menyebabkan nekrosis pada meristem, kemudian deformitas daun muda. Kalau kita perhatikan, daun muda yang bagian bawah itu mengalami deformitas atau bentuknya yang tidak normal. Ya, biasanya menyerang daun muda, kemudian biasanya menyerang jaringan meristem. Selanjutnya magnesium. Fungsi normalnya mengaktifasi enzim respirasi dan fotosintesis, mensintesis DNA dan RNA. Jika mengalami defisiensi akan terjadi klorosis pada tulang daun tua, daun menjadi kuning keputihan, kerontokan daun terjadi secara prematur. Nah, klorosis kalian perhatikan biasanya dimulai pada area tulang daun, ya, kemudian jika tidak diatasi akan menyebabkan kerontokan prematur pada daun. Jadi sebelum daunnya tua dia sudah mengalami kerontokan. Kemudian klor. Fungsinya adalah melakukan pemecahan molekul air saat fotosintesis, kemudian berfungsi juga dalam pembelahan sel. Defisiensi klor akan menyebabkan daun layu pada ujungnya. Kemudian dilanjutkan dengan klorosis dan nekrosis.
Daun biasanya kerdil, warna berubah menjadi perunggu kekuningan. Kalian perhatikan di sini terjadi malformasi daun, kemudian klorosis dan nekrosis. Tapi sekarang klorosisnya dia tidak menjadi kuning, tadi warnanya menjadi seperti perunggu. Kalian bedakan dengan misalnya kekurangan magnesium di sini klorosisnya berwarna kuning pucat sampai putih, tapi kalau kekurangan klor dia akan cenderung berwarna seperti perunggu. Mangan untuk aktivasi beberapa macam enzim dalam sel, terutama enzim dekarboksilase dan dehidrogenase yang berperan dalam siklus Krebs. Nah, kita perhatikan siklus Krebs itu merupakan bagian dari proses respirasi. Kemudian, produksi oksigen pada saat fotosintesis. Defisiensi mangan akan menyebabkan klorosis pada pertulangan daun yang selanjutnya menjadi bintik nekrosis. Nah, di sini mungkin kita perhatikan masih kekurangan mangan pada tahap awal sehingga agak sulit kita melihat klorosisnya, tapi kalau kalian jeli coba diperhatikan mulai tampak bintik-bintik klorosis. Nah, ini mungkin kekurangan mangannya baru terjadi sehingga belum begitu kelihatan, tapi kita sudah dapat melihat bintik-bintik klorosisnya di sini. Kemudian, potasium atau natrium fungsinya untuk fiksasi karbon dan meregenerasi fosfophenolpurifat yang penting bagi karboksilasi pada jalur C4 dan CHEM. Ini untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu. Jadi, peranan natrium itu penting pada tumbuhan C4 dan tumbuhan CHEM. Defisiensi natrium dapat menyebabkan klorosis dan nekrosis, kemudian tumbuhan gagal berbunga. Sehingga biasanya tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Selanjutnya yang keempat, terakhir ya, jika defisiensi hara terjadi pada unsur-unsur yang berperan dalam reaksi redoks. Misalnya, pada unsur besi. Besi di sini berperan untuk komponen enzim sitokrom yang berperan dalam transfer elektron. Jadi sekali lagi dalam proses respirasi sel. Defisiensi besi akan menyebabkan klorosis di pertulangan daun, biasanya dimulai pada daun muda. Kita perhatikan, klorosisnya dimulai pada daun yang muda, dan pada pertulangan daun itu cenderung tampak jelas terjadi klorosis, baru pada akhirnya dia akan menyerang daun yang tua. Untuk seng atau zinc, fungsinya sebagai aktivitas enzim dan biosintesis klorofil. Defisiensinya akan menyebabkan reduksi pertumbuhan pada bagian internodus. Pada bagian internodus itu bagian antara pertumbuhan daun. Jadi terjadi reduksi sehingga daun biasanya akan tumbuh secara roset. Jadi kalau kita perhatikan ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan itu semuanya adalah pada tumbuhan tomat yang biasanya cenderung daunnya itu berhadapan. Nah, jika mengalami defisiensi zinc, biasanya daun akan tumbuh secara roset. Jadi pada nodus-nodus tertentu saja daunnya tumbuh. Ya. Kemudian daun kecil terdistorsi. Distorsi itu artinya bentuknya tidak sesuai dengan normal. Dan biasanya melengkung ke arah dalam pada daun tepi. Kita lihat daun tepinya itu melengkung ke arah dalam. Kemudian kuprum. Komponen enzim plastocyanin yang berperan dalam transfer elektron pada reaksi terang fotosintesis. Jadi ini penting dalam proses transfer elektron. Defisiensinya menyebabkan daun berwarna hijau gelap. Jadi tidak ada klorosis, namun terjadi pembentukan bintik nekrosis. Yang pertama muncul pada ujung daun muda, kemudian berlanjut ke pangkai daun melalui tepi daun. Ya. Kemudian daun juga biasanya menjadi keriting karena kerusakan pada daun dimulai pada ujung dan tepi daun. Kita perhatikan di sini. Kemudian molybdenum, komponen dari beberapa enzim seperti nitrat reduktase berfungsi untuk mereduksi nitrat menjadi nitrit dan nitrogenase, nitrogen menjadi amonia. Jika mengalami defisiensi,
akan terjadi klorosis pada pertulangan daun dan nekrosis pada daun tua. Kemudian gagal bunga dan atau bunga rontok prematur. Kita perhatikan di sini terjadi klorosis, kemudian mulai masuk ke nekrosis di sini, coklat gelap. Sekian untuk pertemuan kedua mengenai peranan air dan unsur hara. Nah, presensi kehadiran dan jawaban dari dua pertanyaan yang tadi sudah saya tampilkan dapat diisi melalui Google Form dengan alamat ini. http://bit.ly anvistum untuk pertemuan kedua. Ya. Nah, batas akhir dari pengisian Google Form ini saya tunggu 2 hari setelah dipublikasikannya video ini. Jadi hanya 2 hari saja saya beri waktu untuk melihat apakah kalian memang mengikuti perkuliahan ini atau tidak. Sekian, saya tutup video ini. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan melalui WA grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.